Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang milik gendong lali. Ini bukan melik gendong lali, tetapi milik gendong lali. Seperti kita ketahui bersama, sekarang ini akhir-akhir ini banyak orang yang suka terhadap sesuatu, menginginkan sesuatu, sehingga kadang-kadang lupa dengan segalanya. Pokoknya yang disenangi yaitu yang dibelan-belani. Nah, pada malam ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah hadir pada malam ini, yaitu seperti biasanya Girianto Hangendali. Selamat malam Girianto. Pak Didik juga selamat malam. Ya, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, seperti biasanya ada baiknya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ono kidung rumeksa ing wengi, teko ayu luputa ing lara, luputa bilai kabeh, jin setan datan purun, paneluan tanono wani, miwah panggawe Allah, gunane wong luput, geni atemahan tirta maling ado tanono ngarah mring mami, guna duduk pan sirna. Ya pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita pada malam ini milik gendong lali, Girianto. Kenapa kok harus milik gendong lali bukan milik gendong lali? Ya karena idenya Mas Samsu. Ya. Bagaimana Girianto? Iya, kita berbicara tentang ini kan sebenarnya ide datang dari Mas Samsu Said sebenarnya. Ya, ini kan satu topik yang menurut saya pas ya. Kalau kita berbicara melik itu kan ada beberapa tembang ya yang bercerita tentang wedi kehilangan melik kaliren mekasanipun. Artinya takut kehilangan sesuatu wujudnya yang berharga, akhirnya dia menjadi lapar ya. Hampir sama sebenarnya ini. Kalau milik itu kan milik, aku milik kai, artinya keinginan untuk memiliki ya, milik. Makanya dengan topik milik gendong lali tadi, intinya bahwa orang milik ya, pengen dengan sesuatu ini harus sebenarnya harus dapat. Ya harus diusahakan dengan keras ya. Contohnya kalau Mas Samsu itu tiba-tiba ada di depan ada melintas mobil, wah bagus sekali ya. Saya harus membeli ini. Milik ya. Milik. Iya, milik untuk itu. Usaha keras ini positif ya. Oh, ada rumah bagus ya. Saya harus bisa milik dengan rumah itu. Ya, sebenarnya ini satu kunci motivasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hanya pada waktu kita berbicara milik gendong lali itu kebanyakan lepas dari kontrol. Ya, manusia itu kan terdiri dari 5 potensi ketenagaan ya. Jadi jiwa di dalam diri manusia itu ada 5 kekuatan yang masing-masing itu harus bisa berimbang. Ya, sering di wayang-wayang itu ya. Manusia pertama kali punya namanya ruh. Ruh iku apa? Ruh kuwi kekuatan manusia kang bisa nguripi jati ning jasad menungso. Jadi hidup.
Ada juga rasa iku kuating manusa kang tusa ngersane Gusti kang bisa smito agalan lembut. Ya. Jadi segala sesuatu yang datang dari luar itu direspon oleh namanya rasa. Baik yang nyata maupun yang kegaiban. Ya. Ada lagi hati papan jembar durungi bener luput olo becik begjolan ciloko. Jadi sudah kodrat manusia itu kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk ya. Meskipun berharap dengan sangat pada akhirnya nanti berbuat yang baik. Ada namanya akal atau budaya ya, kekuatan yang manusia kang tusa ngersane Gusti kang bisa njlentrehake sasmita jroning ati hingga gampang ditampa dening wong akeh krana gampang. Jadi orang itu yang akalnya hidup, budayanya hidup, apa yang dia sampaikan itu dengan gampang bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau orang dikatakan wah akal tentang akal nggak berakal kata gitu. Itu sebenarnya orang yang menceritakan sesuatu tapi masih penuh dengan tafsir-tafsir. Ya. Esensinya akal itu sudah tafsir itu sudah dijelentrehkan. Ada lagi nafsu, kekuatan yang manusia kang tusa ngersani Gusti kang mujudake kekarepaning akal. Ya. Nah, itu kalau dalam konteks budaya Jawa diwujudkan nafsu tadi. Ya, kalau di Kayon gunungnya wayang itu kan ada namanya harimau. Ya, wujud nafsu amarah. Nafsu amarah itu nafsu kang orang ngerti bener luput olo becik begjo cilaka ning sing penting ngamuk. Gitu. Amarah ya. Amarah gitu. Nomor loro nafsu lawamah kuwi wujude banteng ya. Wis ngerti bener luput ning isih mapat ana papan kang luput. Ya, sebab apa milik tadi diantaranya ya. Ada lagi rewondo, kethek, kera. Ya. Iku kekuatan yang nafsu ning manusa kang tansah ngangah angah. Nafsu supiah. Ini sebenarnya nafsu yang selalu kepingin untuk merebut sesuatu dengan segala cara. Kalau toh mereka itu kaya, tidak pernah ada habisnya dia merasa kaya itu. Ya, terus dia cari. Kalau toh itu jabatan, terus dia merasa kurang dan segala sesuatu serba merasa kurang. Kurang terus. Makanya digambarkan orang Jawa nafsune kethek. Jadi wong-wong sing koruptor kae ya itu nafsu semacam itu. Ya. Nah, harapannya manusia itu memiliki nafsu yang disebut dengan mutmainah yang diwujudkan dalam bentuk gambar burung merak. Merak artinya perak artinya dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Jawa itu gampang Mas Samsu sebenarnya dalam merengkuh agama itu. Menyadari betul bahwa di alam bawah itu memang seperti itu, benar salah, benar luput olo becik begjo cilaka memang harus terjadi. Cuma nanti di akhir kehidupan ya yang sudah sepuh ya, kata wis pensiun ya. Iku wis lerem. Sekarang lingkah nah. Iya dah. Karena kan wis cedek marang Kang Maha Kawasa. Gitu loh. Uripe tentrem, bergembira karena tujuan orang hidup di dunia itu kan bergembira. Nah, pada waktu orang milik gendong lali tadi itu mereka tidak paham kapan harus berhenti. Ya. Sik pengen ya terus. Ya. Dan selalu dia lupa bahwa waktunya wis sandiakala ning Mojopahit. Artinya wis betul-betul sore. Gitu loh. Sik pengen naik. Bojo siji kepengen loro. Ya. Saya nggak tahu kalau Mas Didi ya. Ya toh? Rumah satu kepengen dua, mobil satu kepengen dua, dan lain sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita rasakan Indonesia saat ini tumbuh dengan subur tentang milik gendong lali. Terbukti dari sekian banyak para pejabat kita yang mau tidak mau harus berurusan dengan hukum. Ya, itu kan lali.
ya, pengen lali. Ini kalau kita, dan orang Jawa itu konsepnya kan sak madyo, di tengah-tengah. Melarat orang melarat, sugih orang kesugihan. Maka sering kita katakan orang Jawa itu ojo nganggo aksara ka. Kesugihan, keminter, gak oleh, itu kemelaratin ya gak oleh. Hal-hal semacam ini ya. Kalau kita tidak hati-hati akan terjerumus dalam lali terus. Ya. Milik gendong lali Pak Didi sepertinya sama dengan milik kalau diberi awalan kedanaan, kemilikan sama. Begini, milik gendong lali itu kata kerjanya kemilikan. Ya. Jadi kalau seseorang itu menginginkan sesuatu, ya, dengan segala macam upayanya, biasanya, ya, kalau dengan ambisi yang kuat dengan apa, itu udah gendong lali. Lali aturan, lali jatai, lali segala macam, lali etika, lali apa. Itu milik gendong lali. Kan sekarang ini banyak kan milik gendong lali, iya toh? Dia menginginkan sebuah kekuasaan, apapun dilakukan. Salah satunya contohnya angger-angger iki ora oleh apa gue kadedeh gue orang untuk memilih dia misalkan. Nah, itu kan dengan cara-cara itu dia yang gendong lali kan, aturan ini kan ora oleh gitu loh. Misalkan kudu tidak boleh memanfaatkan apa instansi ASN ataupun instansi-instansi, ya, dia tetap aja itu kan sebetulnya gendong lali kan. Saking pingin untuk suara, iya kan, saking kemilikan ini kalau saat ini, kalau saat ini, kalau yang sudah lewat kan juga kelihatan kan gendong lali, mergo nerak angger-angger kan. Tetap banyak yang kelihatan nampak gitu Pak. Kita tunda dulu perbincangan ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang milik gendong lali. Ya Pak Didi, dilanjutkan itu tadi, yes, kemilikannya akhirnya lupa segalanya. Orang kalau menginginkan sesuatu, ya, yang sering terjadi ada patokan-patokan. Kalau dia seorang pemimpin pasti ada 5 itu ya patokane. 1 tahta, 2 harta, 3 curiga, 4 kukila, 5 turangga. Itu kemilikan semua. Sebetulnya itu kecuali milik, ya, pemilikan sesuatu yang berharga, tapi menjadi milik, menjadi ingin dikuasai semuanya. Contoh misalkan tahta, yuk kayak apapun saya pertahankan habis-habisan dengan segala macam cara saya. Itu yang sering terjadi kan. Wadah wis aturannya mek ping pindho misalkan, ngotot dengan cara apapun. Aturannya misalkan apa ASN gak nyalon DPR, piye carane diakal-akali supaya bisa nyalon gitu loh. Aturannya bahwa seorang napi yang terancam hukuman lebih dari 5 tahun nggak boleh mencalonkan legislatif, iya kan? Itu kan aturan-aturan. Ning yo ono wae gitu loh. Karena ya ben 5 tahun. Tapi aturan angger-angger bahwa etika yang dilanggar, apa moral yang dilanggar itu bisa terhapus. Itu kan karena milik. Kalau dia tidak punya milik, milik itu kan tidak akan dijangkau dengan cara itu, gitu loh. Dan banyak. Terus kadang-kadang orang yang sudah bertahta itu milik dalam arti harta misalkan, mati-matian piye carane ngakali angger-angger, piye carane ngakali itu, itu loh. Sehingga lupa bahwa ini negara ditata untuk sebuah kesejahteraan, caranya kayak A, B, C, D, E gitu. Nah ini dilanggar, sehingga
yang namanya kebocoran, yang namanya ini tidak netes. Yang seharusnya anggaran dari pusat itu jatuh ke daerah sebagai konstruksi ekonomi di daerah, itu kadang-kadang daerah itu malah kopong. Ya, siji ini siji rekanane supaya gak ketara. Sing di dalam ini gak oleh apa-apa karena ada bidding, ada apa lelang. Iya kan? Nah, cara-cara itu diutak-atik udah adik-adik. Itu satu. Kalau itu pejabat yang milik gendong lali. Tapi yang enggak ya normal-normal aja. Jadi ada indikator kan yang nilai masyarakat. Milik gendong lali itu kadang-kadang selama jadi pejabat, wah, ya toh, milik pakurmatan. Waduh, kudu dihormati. Ya, milik citra diri. Wah, senang didi gini. Begitu masa pensiun, semuanya nggak dia peroleh. Ya toh, hilangnya jadi kopong, plek gitu. Biasanya loro, mari loro stroke. Ya toh. Nggak, ini nggak, ini kenyataan kan sering. Ada pejabat itu pensiun umur 60 gitu ya. Kadang-kadang sampai 70 itu sudah nggak lali gini, sopo ya. Karena ya lalinya digendong dewe tadi ini. Berakibat lali terus. Iya. Kirianto, jika demikian milikan ini dampak terhadap masyarakat apa? Misalnya contohnya misalnya dampak pendidikannya. Aturan-aturan yang dilanggar. Misalnya sekarang ini sudah marak baliho-baliho yang tidak boleh dipasang di trotoar, di pohon itu. Tetapi sekarang terteranyak semua. Nah ini masyarakat bagaimana untuk supaya tidak milik gendong lali tadi? Dari sisi masyarakat. Iya, keteladannya bagaimana? Kita itu kan sebenarnya ada kesalahan dari awalnya. Ya, dari sekolahan. Ya. Sekolahan kita itu kan sekolahan yang penuh dengan intimidasi. Le orang ini gue untuk nul. Ya, kan seperti itu. Ya. Nah, sekarang tertanam betul. Ya. Padahal kalau dalam teorinya kedewasaan seseorang itu secara dominan diwarnai pada saat kecilnya. Ya, saat-saat itu sebenarnya. Sekarang yang jadi masalah itu setelah kita menjadi besar kita akan diperbaiki. Nggak bisa. Kadung gitu ya? Sudah kadung. Karena apa? Karena perbaikan itu adanya di bawah sana. Ya. Bagaimana anak-anak SD, katakan SMP, TK, itu kita didik sedemikian rupa sehingga kedewasaannya tidak akan seperti yang Mas Samsu katakan. Nah sekarang terjadi, semua memang sudah terdidik untuk seperti itu. Nggak ada, masyarakat diam saja pasti itu. Udahlah Mas Samsu, tahu baliho sebesar apapun, tambah bangga, oh gede nih rek. Padahal yang trotoar, iya toh? Gek piro regane masang baliho, tambah seperti itu yang dipikirkan. Ya. Seperti sudah biasa gitu ya? Iya, seperti sudah biasa, karena kita akan ketakutan sendiri nanti. Ya. Maka saya katakan bahwa pendidikan kita itu sebenarnya pendidikan yang salah di masa lalu untuk sekarang. Ya, tidak seperti masa lalu, sehingga inilah hasilnya. Ya. Pak Didi, kemilikan itu sebenarnya ranahnya apa saja sebetulnya? Sebetulnya begini, saya meneruskan Pak Rianto saja, apakah bagaimana? Sebetulnya sudah ada angger-anggernya, sudah ada. Kalau kita berbicara sudah ada pengawas, ada polisi, ada pemerintah, ada apa. Kadang-kadang ya yang harus bertugas itu kaya simo sembuning curiga ketul. Simo itu harimau. Nampaknya kok kaya gelati, kok kaya senjata, kok kaya keris kang ora landhep. Jadi kita melihat bahwa ada begini, dijarke wae. Gitu.
saling menunggu. Lenek laporan, lagi tak tindak. Lek genek laporan, ya enggak, gitu loh. Lah, pada saat menindak pun seringkali, ya toh, tidak menggunakan perangkat hukum yang ada. Orang deg-dege landepe. Jadi di gadut-gadut gitu ya betul. Orang bisa melakukan satu tindakan yang seharusnya. Itu ya. Terus kalau panjenengan yang baru tanya itu kan mengenai apa tadi itu? Apa saja itu? Kemilikan itu kan tidak hanya di ranah. Oh iya, kemilikan tidak hanya itu. Semua pemilikan sesuatu yang berharga, nafsunya manusia ini selalu mengarah ke sana. Iya toh, istilahnya kok apa angas-angas gitu loh. Berarti apa kemeropok aku kudu iku. Delok Pak Rianto mobil anyar ya. Nah, aku pingin duwe mobil anyar. Dan ini pemilikan yang sifatnya itu. Tapi pemilikan sing ora keton, ya ono. Ya ono lho. Pemilikan yang susah dijabarkan, yang duduk jabatan, duduk apa, ono juga. Ya ono lho. Wah, wong iki misalkan sadurunge terjabar wong kok kabeh wong ngomong pinter. Kabeh wong ngomong, wah iki lho, Pak Rianto ki wong pinter, katakan dia bukan akademisi. Ada orang yang pingin menguasai anunya Pak Rianto, aku kudu kayak Pak Rianto. Ya ta? Ya dia mbuh nggawe rekoyoso bahwa Pak Rianto ki gak apa jenenge? Pak Rianto ki wis kuwi mek maca tok, kuwi mung wah iso ngomong tapi apa sih buktine kayak gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang sifatnya apa? Maya. Yang sifatnya maya, yang bisa memberikan motivasi, yang memberikan apa dorongan orang, memberikan tepo tulodo. Iku ono wong sing nglakoni milik. Aku pingin neng carane gendong laline ya black campaign gitu loh. Itu yang sering terjadi. Nah balik lagi kenapa itu sering terjadi tadi itu sistem. Sistem yang menangke orang sing lagi nyekel pusaraning projo, yang lagi nyekel apa panguwasa nyaki. Sistem tidak hanya di pucung tapi di bawah-bawah. Membuat satu sistem sehingga orang itu harus terjebak carpe diem. Pada saat bedo ya, pada saat bedo karo iki, kowe iki milik, kowe iki ambisi, kowe iki nrangger-rangger seperti yang terjadi saat ini. Kemarin dipuja-puja dengan hebat. Oh iki iki contoh masa depan gini. Pada saat tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan, kau wabeh, iku lek turu ngorok, iku lek diceritakne kabeh. Ya. Diceritakne eleke kabeh. Tanpa ngerti biyen sing dadekne dia seperti itu ya sapa. Itu bisa terjadi. Jadi kepemilikan itu adalah kepemilikan idola juga bisa, Mas Samsu. Pada saat tidak cocok dengan hatinya yang diidolakan, yang mengidolakan, itu dianggap dia itu mengkhianati saya. Gitu loh. Jadi hati-hati kayak Mas Samsu jadi idola, itu gak punya kamardikan. Begitu panjenengan dia tuh gawe kaos oblong, gawe jin, tatoan, orang pasti nggak suka. Karena panjenengan itu di frame oleh masyarakat ya seperti itu. Seperti ini. Iya. Jadi kalau kita ngomong itu pun kepemilikan kan. Kepemilikan. Gendong lali bahwa dia punya hak asasi. Gendong lali apakah dia nyaman dengan frame kita. Ini terjadi. Ya. Kira-kira kayak gitu. Kita lanjutkan bincang-bincang ini di segmen berikutnya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang milik Gendong Lali. Nah, Kirianto milik Gendong Lali. Kalau seperti yang dingetikakan Pak Didi tadi, semua kan kemilikan. Kalau semuanya kemilikan, kan akhirnya menjadi bubrah.
Iya, makanya keinginan itu kan kodrat manusia. Bisa maju, ya, bisa maju. Cuma tadi kan dalam konteks budaya Jawa, saya kira hampir semuanya. Orang itu kan begini, Mas. Jadi orang itu kan mau tingkatan. Ya. Lek tingkatanmu vegetasi, pertanian katakan begitu. Maka ojo duwe milik produksi mesin, ya. Bekerjalah di sini. Nah, kalau kamu milik untuk kerja di produksi barang mentah jadi barang jadi, belajarlah ke sana. Belajarlah untuk mampu menggapai itu. Ya. Ada lagi pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat jasa, kan ada vegetasi, produksi jasa. Ya sudah. Maka belajarlah kalian untuk menguasai tentang media massa untuk menjual barang-barang produksi. Apa yang terjadi sekarang, Mas Samsu? Dengan semakin gencarnya komunikasi media massa, orang yang masih pada tingkatan vegetasi tiba-tiba lari kepada tingkatan jasa, konsumsi. Padahal tingkatan konsumsi itu tingkatan orang yang sudah sukses melalui sekian banyak cobaan. Sukses di segala bidang termasuk sukses materi. Ya, tentu mendapatkan materi-materi yang benar. Sukses dia. Sehingga bisa ada kata-kata dheweke duwe duit sing tanpa seri saking akeh. Nah, pada waktu tingkat vegetasi dia mau lari kepada tingkat konsumsi milik tadi, maka yang dia kerjakan untuk sampai seperti itu kebanyakan akan melanggar angger-angger tadi. Ya. Karena meloncat. Ya. Seperti sekarang begini. Kasus di Indonesia itu ya di dunia pada umumnya ya yang tersimpan ya, tetapi sebenarnya bukan barang-barang yang rahasia. Ini kan sebenarnya manusia-manusia pada tingkatan vegetasi tiba-tiba dia dihadapkan dengan sekian banyak informasi berkaitan dengan keindahan-keindahan di alam konsumsi ya yang memang ini berbeda. Nah, pada waktu dia di sini segala sesuatu yang disebut dengan penyimpangan. Di sini masih ada penyimpangan. Orang laki-laki dengan perempuan harus melalui nikah, katakan begitu. Pada tingkatan konsumsi, ya, produksi sampai konsumsi, ini orang kepingin berhubungan tidak perlu nikah. Ya, tujuan apa sekarang? Dua anak, ya wes, gono. Nah, kan terjadi sekarang ini. Yeah. Nah, sehingga ada istilah kalau dalam budaya itu ada gegar budaya ini. Ya. Nilai budaya di sini tiba-tiba diangkut ke sana, sehingga di sana itu dia kaget, ya, menjadi korban dia di sana. Dan memang tidak gampang. Orang itu masuk dalam kelompok tertentu kan nggak gampang. Meskipun saya punya uang banyak, ya masuk pada kelompok yang uangnya banyak juga belum tentu bisa. Karena nilai yang dibangun lama sekali dia, tiba-tiba kita masuk, tidak gampang. Ya, jadi konsep milik gendong lali itu sudah kodrat sebenarnya manusia memiliki satu keinginan. Tapi konsep gendong lali itu biasanya mereka-mereka yang belum, katakanlah belum waktunya sampai di sana, tapi dipaksakan. Memaksakan diri untuk sampai di sana, sehingga dengan segala macam cara yang penting bisa. Ya. Gendong lali tadi. Gendong lali, terutama tadi kalau kita berbicara masalah materi, Mas Samsu ya. Kita ini kan dalam pemahaman saya, ya bisa salah ya. Kita itu kan bangsa yang dimanja oleh angan-angan. Tadi kan ada sampai stroke dan sebagainya tadi itu. Sebagai pegawai pemerintah itu kan bayarannya untuk tertentu kan tinggi. Karena ada tunjangan-tunjangan. Ya. Tapi pada waktu ini pensiun dibabat semua tunjangan ini. Ya. Seperti apa sekarang? Apabila orang-orang pensiun itu dari biasanya sekian banyak
tinggal kalau nggak salah 75% dari gaji pokok. Dari gaji pokok. Ya, dari gaji pokok. Dari ya. Ya. Masalah-masalah semacam ini. Ini sebenarnya kan rakyatnya milik sugih. Kalau pemerintah dilanggati, pakai tunjangan yang ini. Lek kowe dadi kepala desa tunjangan sakmene kata begitu ya. Lek kowe dadi kepala iki tunjangan seperti itu. Ya. Tapi pada akhirnya sebenarnya ini kan jebakan milik gendong lali tadi. Ya. Jadi lalinya tadi itu pada titik tertentu dia akan terbentur. Oh, aku mau milik gendong lali. Ya. Hal-hal semacam ini harus diperhatikan di dalam kehidupan kita, ya. Apalagi sekarang ini sebenarnya kan bukan hanya manusianya yang milik gendong lali ya, tapi aturannya pun juga tidak begitu bagus ya, sehingga orang yang milik gendong lali dengan gampang untuk mengolah, ya. Maka kita tidak menyalahkan secara sepihak. Dua pihak itu rupa-rupanya masih ada kekurangannya. Kalau nggak boleh buat aturan, buat yang tegas tentang risiko-risikonya. Nah, Indonesia sekarang indah, ya. Ada yang dari ini pindah sini jadi ini jadi ini. Kadang-kadang kita itu, iki partai ini untuk apa ini? Ya, mestinya partai itu kan mendidik anggotanya menjadi militan terhadap tujuan, visi dan misi partai. Mestinya kan begitu. Ya, jangan ngolah-ngalih semacam itu. Ya, maka kalau kita di sini bukan dia salah, kurang komplit perangkat-perangkatnya sehingga konsep milik gendong lali tidak terjadi seperti tadi itu. Ya, mungkin kalau Mas Didi mengatakan ya itu namanya kutu loncat ini ya. Dari sini nggak kanggo loncat sana, sana nggak kanggo loncat sana. Berbahaya ini. Karena membangun loyalitas itu sebenarnya nggak gampang, butuh waktu yang panjang. Ya. Mas Samsu bisa perhatikan, ini kalau tentara ya, kalau tentara sampai terjadi semacam itu, wah bahaya ini. Iya toh? Nek komandan kongkon. Iya, iya toh? Perang moro-moro melok musuh, kan bahaya ini. Nah, ini harus dijaga ini, ya sipil kita ini. Sehingga kita betul-betul satu negara yang bisa konsisten terhadap perjuangan melalui jalan-jalan tertentu. Ya, kebetulan kalau kita ini kan memang orang-orang yang bagian melihat ya. Orang bebas ya. Nah, orang bebas. Orang merdeka. Ya, ndelok obahe suasana menarik Indonesia itu. Karena masih muda. Jadi kalau sekarang 2024 terjadi semacam itu, nggak apa-apa. Tapi sekarang kan sudah bisa dirasakan. Iki podo pencolotan hari-hari kan begitu ya. Nanti 2020 berapa? 29 ya. Ya. 5 tahun lagi. 5 tahun lagi perbaiki ini. Ya. Bukan berbahaya, tapi indah Indonesia sampai hari ini seperti itu. Ke depan harus lebih baik lagi. Ya. Tadi kalau misalnya gendong lali ini ada tidak langkah-langkah bijak yang artinya jalan tengah gendong lali, tapi ini karena kepentingan lebih banyak ya gendong lali ini disisihkan sebentar, mungkin tidak? Mungkin jika ya nanti kita bincangkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang milik gendong lali. Ya, Pak Didi, seperti itu tadi, mungkin tidak ada jalan bijak, akhirnya bisa mengesampingkan gendong lali demi kebaikan yang lebih besar misalnya. Mungkin tidak? Sebetulnya seharusnya tidak milik gendong lali. Begini Mas, konsep milik gendong lali itu sendiri kan konsep peringatan. Sifatnya itu memperingatkan orang. Ojo kepemilikan. Soalnya kepemilikan itu engkau gendong lali. Lah gendong lali itu lali terhadap apapun yang seharusnya. Gitu loh.
Lah, jalan tengahnya tadi Pak Irianto ngomong supaya tidak ada sesuatu supaya ini sinau. Kalau dia berbicara di pertanian misalkan, ya sinau di pertanian. Walaupun di pertanian itu kayak gini. Loh, kayak enak ya. Nang pariwisata misalkan ini. Pariwisata mek gini-gini tok duitnya akeh. Tanpa risiko gegerireng ya toh. Terus apa segala macam. Lupa dia. Nah ini lupanya ini. Akhirnya tanah dia belum tahu persis seperti apa perjalanan orang yang bergerak di pariwisata sehingga mencapai posisi seperti itu. Dia punya network ya toh, dia tahu persis selera, dia berkomunikasi yang baik gitu. Nah, dari wisata dipeksa Melayu rono. Ya kan, dipeksa, dia milik, aku pingin kaya kui, instan. Padahal kan diperingatke, milik gendong lali, aku lek pingin kui. Kudu aja lali, kowe iki menguasai teori-teori yang ada di dunia yang lain tadi. Tadi pada saat lek kowe iki engko anu pemilikan, engko isone dadi keluen, gitu kan ya. Nah, iya keluen tenan. Gak iso mencapai itu. Dan dia lupa bahwa kodratnya alam itu ya enek produksi, ya toh, terus enek sing jasa, terus enek yang satu lagi yang nandur, tetandur. Itu kodratnya. Itu loh. Lah kalau dia melupakan dudu ahline mlebu nang tingkat kuwi, ya tergese kan dia lali. Aku milik pingin produksi, ya tergese dia lali kalau dia ini ahli di pertanian. Gitu loh. Sekarang orang di pertanian sebegitu lamanya. Apakah dia bisa merubah mindset? Pertanian itu kayak rojo, Mas. Aku nandur, aku ngenteni, tengok-tengok, gitu. Aku berkesenian, gitu, berbudaya, berini, setelah itu panen iki duit-duitku tak enteni sedina kenek, tak gawe tandur neh kenek, tak gawe jangka panjang kenek, tak simpen, tak nggo senenge atiku kenek. Tetapi pada saat panjenengan enggak di pertanian, panjenengan udah punya pariwisata, investasi, jedet ya. Apa sing dinteni saka kono? Yo lek duwe tamu. Lek pertanian enek sing gagal, tapi tetap aja ono sing dipangan. Ini yang membedakan milik. Jadi yang dimaksudkan milik gendong lali, biasanya orang harus sadar, who am I? Sopo aku iki? Ya toh, aja nganti pingin sesuatu, ya toh. Panjenengan isone nyanyi ate nari lucu. Panjenengan isane apa? Main teater, ya toh. Panjenengan nanti jadi penyanyi. Kan harus belajar semuanya itu. Ini yang kadang-kadang. Lah caranya menghilangkan gimana? Lah, kowe lek melek, apa yang kamu perjuangkan? Ya, fokus. Orang harus punya yang namanya standpoint. Orang harus punya namanya platform berpikir. Lek platform berpikir ngene-ngene, ojo mek kagol. Mergo Pak Rianto penak. Iya toh, Pak Rianto macul ora tahu. Dia sebagai dosen, mek mlebu metu kayak seminar. Kadang-kadang duwe akeh, kadang-kadang enggak duwe. Kan seperti itu. Pada saat dia sudah mendapatkan platform tertentu, dia menikmati. Tapi berapa lama dia puasa? Gitu loh. Berapa lama? Lah aku pingin kayak Pak Rianto, ujuk-ujuk, wis aku tak golek gelar lah, doktor. Ya, kadang-kadang nggak linear pun dipangan, penting aku doktor. Ya daftar neng universitas. Ternyata universitasnya tidak seperti yang pada Pak Rianto yang punya struktur jelas. Yang terjadi, aku kan gendong lali, mek pingin jadi dokter, pingin uripku luwih mulya. Ternyata gak iso apa-apa. Bukan gak iso apa-apa anune, tapi di situ nggak memungkinkan mendapatkan seperti Pak Rianto. Ya, yang terjadi apa? Waktumu hilang. Waktumu hilang sekian lama. Itu loh. Gendong lali itu. Gendong lali soalnya gitu. Ini satu contoh. Untuk itu ojo ngono. Persiapkan diri Anda, who am I? Terus kemana kita akan pergi? Ya, jalan apa yang harus kita lewati?
itu gak gendong lali. Iya toh, nggak strategi. Itu yang paling utama supaya Anda mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Seandainya aku neng kono, apa yang tak lakoni alternatif satu? Aku gak dikini, aku roso tabrak lah. Terjadi bener, aku roso tabrak. Mungsuhe wong klambi coklat nggo pistol. Iya kan? Nggawa bedil. Mari ngono mungsuhe neh iki diserahke nek klambi coklat. Ngekei ketir abang kowe kudu teko. Iya toh? Main teko. Iya toh, mobil tahanan teko nang omamu. Diceduk plek dikaosi kuning. Iya toh? Ya. Gak, ini gambarannya. Gambaran supaya menghilangkan gendong lalinya itu harus orang harus mempersiapkan diri kalau menginginkan sesuatu. Instan nggak bisa. Melalui proses yang panjang. Proses. Ya, sebelum terakhir Kirianto, ini kita menyapa dulu Pak Setio. Sugeng dalu Pak Setio, matur nuwun selalu hadir ini. Pemirsa yang selalu hadir ini. Sugeng dalu Pak Setio. Nggih, tidak menanyakan sesuatu, tetapi ini memberikan satu pernyataan. Potret kehidupan rakyat Indonesia yang dipaksa untuk melakukan kultur stelsel tanam paksa dan romusa di perkebunan dan perusahaan kereta api dari akibat diberlakukannya politik pintu terbuka di Indonesia. Apakah sekarang juga demikian? Salam kagem Romo Didik sama Romo Rianto. Itu mungkin ini sudah masuk ke pertanyaan politik. Iya. Apa cocok dengan milik gendong lali ini tadi apa? Enggak, kalau itu kan jawabannya menjadi panjang ya. Panjang, karena ya. kita harus membaca pikiran pemerintah ya. Jadi kalau dulu sudah terjadi ya romusa dan sebagainya itu, apakah itu juga merupakan satu bentuk eksploitasi manusia terhadap manusia yang lainnya? Konon beberapa minggu yang lalu ya Mas Didi bilang bahwa itu juga dibayar. Hanya yang bagian korupsi itu adalah para bupati, andahane dan sebagainya ya. Dalam konteks itu kita perlu untuk mencari referensi yang banyak ya, karena yang namanya kolonialisasi itu esensinya memang mengeruk kekayaan kita. Kalau sekarang dengan pintu terbuka itu kita juga harus jeli ya. Harus sekian banyak pertimbangan ya. Kita bukan orang yang kompeten untuk melihat pintu terbuka itu yang menyebabkan kita sebagai buruh ya. Karena konsep milik gendong lali itu tidak hanya dalam bidang materi, terutama materi ya. Masalah ideologi juga semacam itu. Contoh sekarang kemarin itu kan rame-rame milik menjadi duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan milik itu. Ya. Karena disebutkan apabila itu duriahnya Kanjeng Nabi itu punya keistimewaan begini. Lali dia kalau di dalam sampai pada hari ini. Lali lupa bahwa sekarang itu sudah bisa dimonitor. Oh, Mas Samsu duriah Rasul, saya duriah Rasul, Mas Didik duriah Rasul, yang lainnya bukan, bisa dikonfirmasi sekarang. Karena miliknya ya bisa berakibat semacam itu. Sampai gendong lali karena pengen kalau menjadi anak cucunya A itu nanti punya privilege semacam ini, keistimewaan. Maka saya milih itu. Nama saya tambah ya, Rianto siapa begitu ya, sebagai anak cucunya itu. Padahal tidak ya. Konsep milik gendong lali itu pada semua bidang, Mas Samsu. Ya. Jadi Polek, Sosbud, Hankam, kira-kira gitu. Intinya meskipun di Hankam juga semacam itu ada konsep semacam itu. Cuman kalau di Hankam mestinya ya kepolisian itu mestinya lebih tertata ya. Tapi renek-renek itu saya yakin dimanapun pasti ada. Ya. Apalagi seperti kemarin ya.
menjadi kepala staf angkatan darat. Leteng dia banyak. Ya. Cuma ya muka-muka ini bukan milik gendong lali. Memang dia milik dan tidak lali. Ya, sehingga menjadi kepala staf angkatan darat. Kalau dilihat dari orangnya kan mumpuni ya, mumpuni. Kalau kita perhatikan dari apa track recordnya, kalau saya baca itu udah wajar dia menjadi kepala staf angkatan darat. Cuman jangan lupa banyak bintang-bintang 3 generasi dia, ya Seangkatan, Pak. seangkatan ya, yang mau tidak mau karena hanya satu ya. Di sini juga milik juga, tapi miliknya itu tidak gendong lali, kira-kira begitulah. Ya. Ya, karena waktu juga tidak mengizinkan pemirsa, kita akhiri sekian. Kirianto, Pak Didik, matur nuwun rawuh, dan pemirsa, mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan satu topik yang lain. Saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Dharma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.